Selamat pagi, siang, malam pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Stefan Sukmana. Dan saya Erin Josnarianto. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik secara singkat mengenai Perang Teluk II. Pemirsa, Perang Teluk II terjadi setelah Perang Teluk Pertama, di mana terjadinya konflik antara Perang Irak dan Iran selama 8 tahun, yang dimenangkan oleh Irak. Setelah perang tersebut, Irak mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga Irak memutuskan untuk meminta bantuan terhadap Kuwait berupa minyak untuk memulihkan kondisi ekonominya. Akan tetapi, Kuwait menolak memberi bantuan minyaknya kepada Irak. Nah, hal ini yang menjadi masalah utama dari konflik antara Iran dan Kuwait. Dalam konflik ini, Kuwait sempat dibantu oleh Amerika sehingga menyebabkan Kuwait mengalami kemenangan. Mungkin kalian penasaran kelanjutannya gimana dari kondisi Amerika setelah membantu Kuwait dalam konflik Perang Teluk II. Untuk menjawab dan menjelaskan lebih lanjut, rekan kami, James dan Rio, yang akan menanyakan beberapa murid STO dan Mogot untuk membahas Perang Teluk II ini lebih lanjut. Menurut kamu, Perang Teluk II itu apa sih? Nah, sebenarnya gua tuh udah pernah belajar tentang perang Teluk ini, dan perang ini itu adalah salah satu perang yang sangat menginfluence perkembangan di Amerika. Oh gitu ya, terima kasih atas waktunya. Ya, salah satu. Saya mau tanya, apakah Anda tahu masalah utama dari Perang Teluk II ini? Sejujurnya ya, setahu saya masalah utama itu karena Irak sama Kuwait itu kan ada masalah terkait minyak. Karena itu mereka menang, terus Kuwait itu dibantu Amerika, makanya Kuwait itu menang dan Irak kalah. Oke, baik, terima kasih Nikola untuk jawabannya. Menurut Anda, apa dampak dari Perang Teluk II ini? Ya, tentu saja kemenangan Kuwait sendiri ini memberikan dampak baik kepada Amerika, terutama pada bidang perekonomian. Terima kasih reporter yang baik. Jadi, dari peristiwa Perang Teluk ini bisa didapatkan kesimpulannya bahwa Amerika Serikat mampu membantu Kuwait dalam meraih kemenangan melawan Irak dengan kekuatan militer yang sangat terstruktur. Maka daripada itu, peristiwa ini adalah salah satu faktor penting bagi kemajuan Amerika Serikat, serta membuat negara lain takut untuk menghadapi Amerika. Bisa juga dilihat dari pencapaian Amerika dalam kemenangan Perang Dingin, keterlibatan Perang 1 dan 2, kontribusi PBB, dan lain-lain. Namun di sini kita akan lebih berfokus mengenai kenapa Amerika itu bisa mengalami keuntungan dalam Perang Teluk. Berikut cuplikan sekelompok YouTuber asal Jakarta Barat dengan nama channel Amazing America Podcast yang menjelaskan alasan keuntungan Amerika dalam Perang Teluk bernama Jamet dan Ronaldo. Bro Ronaldo, menurut lo kenapa sih perang dua ini bisa bikin Amerika jadi untung? Kan dia cuma bantuin Kuwait lawan Irak doang, bukannya bikin Amerika rugi ya? Soalnya kan jadi kehilangan banyak pasukan militer loh. Gini Jamet, menurut gue sih kita lihat dari sisi persaingan Irak dan Amerikanya ya. Kalau misalnya Irak menang lawan Kuwait nih, Irak jadinya bisa menguasai sebagian besar minyak di bumi nih dan punya kuasa untuk mengatur harga minyak. Nah makanya Amerika memutuskan untuk membantu Kuwait dan sampai saat ini Amerika bisa maju dari segi militer maupun ekonomi karena minyak tersebut. Oh gitu, pantas Amerika maju banget ya sekarang. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, rekan kami akan mewawancarai narasumber bernama Bapak Edi, yaitu seorang pengusaha. Halo Pak Edi, menurut Bapak, seberapa besar pengaruh Amerika terhadap perekonomian di dunia ini? Saat ini cukup besar, walaupun negara China berkembang dengan pesat, namun belum dapat menggantikan posisi Amerika yang tetap terkuat. Juga posisi militer, bila tidak sejalan dengan Amerika, juga itu menjadi suatu pengaruh. Jika mata uang dunia masih berpatokan dengan mata uang Amerika, itu juga sebagai ancaman. Oh begitu ya Pak. Kemudian menurut Bapak, apakah negara-negara lain merasa terancam dengan kemajuan Amerika? Ya, karena 60% market dunia masih berpatokan dengan dolar Amerika. Juga faktor-faktor ekonomi seperti asuransi, teknologi, serta saham juga masih berpengaruh oleh negara Amerika. Posisi militer juga sangat kuat di Amerika, posisi politik juga sangat kuat di Amerika. Baik, terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Wah, udah banyak banget ya yang kita udah bahas tentang Perang Teluk ini. Ya nih Ron, udah banyak banget, mulai dari latar belakang sampai wawancara dengan narasumber.
Ya udahlah, sampai di sini saja pemirsa, sekalian terkait informasi yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Sampai Sampai jumpa. jumpa.